3 cemilan yang aku buat ini insya Allah paling laris kalau di bulan Ramadan. Nah, yang lagi nyari ide buat jualan di bulan Ramadan, boleh coba buat deh resepku ini. Bahannya murah, buatnya pun mudah, insya Allah bermanfaat ya. Yuk langsung aja kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, hello friends, welcome back to my channel. Untuk resep yang pertama, yuk kita buat risol bolognese. Kita mulai masak ya, kita buat isian cemilannya dulu. Pertama-tama aku tumis, ini bawang putih yang sudah aku cincang. Bawang putihnya 3 siung aja, kemudian aku masukkan bawang bombay sebanyak 50 gram, tumis atau ongseng sampai wangi aja ya friends. Nah ini sudah wangi, kemudian masukkan kentang yang tadi sudah diiris kecil-kecil. Aduk-aduk sebentar supaya kecampur sama tumisan bawang yang tadi. Terus itu tambahkan air secukupnya sampai kentangnya itu kerendam ya. Nah seperti ini aja cukup, kemudian rebus sampai dengan kentangnya itu benar-benar empuk. Nah ini sudah mulai empuk, jadi kentangnya sambil dibejek-bejek gitu ya friends supaya hancur. Nah seperti ini. Tapi ini sesuai selera aja ya. Kalau seneng kentangnya yang masih utuh gitu ya nggak masalah, nggak usah dibejek-bejek ya. Aku seperti ini aja. Oke, kentangnya sudah empuk, terus itu mau aku tambah dengan saus bolognese seperti ini ya. Ini tuh sausnya enak banget, ada ekstra potongan dagingnya. Jadi meski nggak pakai daging cincang, pakai saus ini sudah pas banget. Karena dalam saus ini ada cincangan dagingnya ya friends. Dan yang pasti rasanya tuh enak banget, kita nggak perlu lagi nambahin banyak bumbu. Oke, ini aku aduk dulu supaya kecampur sama kentangnya. Aromanya ini sudah keluar banget, wangi ya, jadi seperti aroma pizza gitu. Dan setelah aku icip kurang asin sedikit, aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh merica bubuk. Aku aduk lagi. Dan kemudian aku tambahkan oregano ya, oregano setengah sendok teh aja. Ini boleh di skip ya friends. Kalau yang ada boleh pakai, yang nggak ada ya nggak usah dipakai. Tapi boleh diganti dengan itu. Daun seledri ya diiris kecil-kecil gitu, terus masukinnya pas di akhir aja. Oke, ini sudah cukup, airnya sudah susut. Ini tuh wangi banget. Sisihkan dulu biar dingin. Oke, untuk bahan yang selanjutnya kita butuh roti tawar. Kemudian roti tawarnya aku gilas pakai rolling pin. Kalau yang nggak punya rolling pin boleh pakai gelas atau botol ya. Pokoknya yang penting rotinya itu gepeng, kemudian dibagi dua berbentuk segitiga seperti ini. Oke, langsung aja kita isi rotinya seperti ini. Isinya jangan terlalu banyak ya friends. Ntar kalau dilipet bisa melebar. Pokoknya secukupnya aja, yang penting pas ditekan seperti ini nggak melebar. Nah aku bantu tekan pakai supit seperti ini ya. Supaya benar-benar ketutup, benar-benar rapet. Jadi nanti kalau digoreng nggak ambiar. Oke, dilanjut masukkan ke adonan pencelup. Kemudian lumuri atau baluri dengan tepung roti sampai benar-benar ketutup semua ya friends. Agak sedikit ditekan-tekan supaya tepung rotinya itu nempel ya. Nah seperti ini hasilnya, mau langsung digoreng atau disimpan dulu di kulkas selama 1 jam boleh banget. Nah ini aku sudah simpan di kulkas, kemudian mau aku goreng, ini tadi aku simpan di kulkas sekitar 1 jaman ya friends. Tujuan disimpan di kulkas dulu sebelum digoreng supaya tepung rotinya itu benar-benar nempel ya friends. Jadi nanti pas digoreng itu nggak seberapa banyak yang rontok. Nah ini sudah golden brown berarti sudah mateng, kemudian aku angkat. Nah alhamdulillah risol bolognesku sudah mateng seperti ini tampilannya. Tes garing dulu. Dari suaranya aja sudah kelihatan kalau yummy banget seperti ini dalamnya. Untuk yang mau dijual boleh ditaruh di kotak seperti ini ya. Ini tuh kotak laminasi ukuran M. Atau kalau yang pengen dibungkus boleh pakai plastik OPP. Satu piece bisa dihargai 2.500 sampai dengan 3.000. Jangan lupa saus sambalnya supaya makannya makin nikmat. Untuk cemilan yang kedua kita buat lumpia daun bawang.
Rasanya gurih, teksturnya pun renyah. Yuk langsung buat aja. Untuk bahan-bahannya, tumis 3 siung bawang putih yang sudah dicincang sampai wangi, kemudian masukkan bawang bombay 50 gram yang sudah dicincang juga. Tumis sampai dengan wangi keduanya. Terus itu masukkan kentang dan wortelnya. Tumis-tumis sampai kecampur sama bawang tadi ya friends. Kemudian tambahkan air secukupnya ya untuk merebus supaya cepat empuknya. Airnya ini sekitar 250 ml ya. Pokoknya sampai kerendam aja si wortel sama kentangnya. Nah ini sudah empuk, aku tambahkan seasoning garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Terus itu mau aku tambahkan telurnya sebelumnya aku kocok lepas dulu. Kemudian langsung aja dimasukkan sambil diaduk gitu ya friends. Nah seperti ini. Jadi setelah ditambahkan telur, teksturnya lebih kental gitu ya friends. Jadi nggak perlu lagi nambahin maizena cair ya. Cukup ini aja, sudah cukup kental. Aduk sampai bener-bener kering ya. Nggak ada airnya gitu. Nah seperti ini cukup ya. Oke, selanjutnya kita buat adonan tepung. Ini ada tepung terigu sebanyak 6 sendok makan dan tepung maizena 2 sendok makan dan tepung bumbu serbaguna sajiku 4 sendok makan. Kemudian tambahkan air secara bertahap sambil diaduk. Jadi kita buat adonan nggak terlalu kental juga nggak terlalu cair ya friends. Nah ini airnya aku pakai sekitar kurang lebih 160 ml ya. Terus itu aku tambahin daun bawang, aku ambil yang bagian hijaunya aja, sedikit aja ya friends untuk campuran aja. Oke next step, ini aku sudah siapin kulit lumpia, kemudian langsung aja diisi ya. Isi secukupnya aja ya friends, yang penting bisa digulung gitu, nggak berlebihan. Nah gulungnya seperti biasa seperti ini ya. Jangan lupa ujungnya diolesin perekat dari larutan tepung terigu. Nah, kemudian digulung lagi sambil dirapikan gitu ya, friends. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang lagi nyari ide jualan, gimana? Mudah kan cara buatnya? Jadi kalau mau dijual, buat isiannya tuh bisa sekalian banyakkan gitu ya, friends. Jadi bisa dipakai untuk beberapa kali, bisa simpen di kulkas, tapi tetap yang fresh lebih baik. Cemilan kayak gini tuh paling banyak penggemarnya ya. Jadi kalau dijual insya Allah laris manis. Oke langsung aja mau aku goreng ya. Celupin ke adonan tepung tadi ya yang ada daun bawangnya itu. Nah seperti ini. Langsung aja digoreng. Goreng di api sedang cenderung kecil aja sambil dibolak-balik supaya matengnya merata ya. Pas digoreng gini aromanya wangi banget ya, karena tadi adonan tepung tuh ditambahin daun bawang, jadi semerbak aroma daun bawang gitu. Gorengnya bener-bener garing ya, jadi garing di luar, garing juga di dalam. Nah seperti ini sudah golden brown, aku angkat. Tuh kan, garing banget. Dah lah, cemilan seperti ini tuh enak banget, dimakan selagi hangat, makin nikmat. Satu piece lumpia daun bawangnya bisa dihargai Rp2.000. Jangan lupa pakai saus sambal ya, supaya makin nikmat makannya. Untuk packingannya boleh pakai kotak seperti ini, boleh juga pakai mika ya, disesuaikan aja. Cemilan yang terakhir aku mau buat samosa, ini tuh isiannya wangi kari banget. Di resep ini aku buat samosanya super simple dan super praktis. Yuk langsung buat aja. Kemudian langsung aja yuk kita tumis. Ini aku pakai minyak samin secukupnya ya. Ini sekitar 2 sendok makan. Kemudian tumis 150 gram bawang bombay yang sudah dicincang kasar. Nah seperti ini. Tumis sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar juga ya friends. Nah seperti ini, tumis lagi sampai wangi. Untuk numisnya nggak mesti harus pakai minyak samin ya. Ya seperti biasa aja numis pakai minyak goreng atau margarin.
Oke, dilanjut. Sekarang sudah aku masukin ayam yang sudah aku chopper tadi, tumis sampai mateng. Kalau ayamnya sudah dichopper gini nggak terlalu lama ya friends untuk masaknya, dia cepet mateng karena kan sudah hancur ya ayamnya. Terus itu tambah garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, dan kaldu bubuk setengah sendok teh. Untuk bumbu karinya aku pakai yang seperti ini ya friends. Aku tambahkan bumbu karinya 2 sendok teh seperti ini ya. Kemudian aduk-aduk sampai kecampur semua bumbunya sama ayam. Tambahkan sedikit air supaya proses matangnya cepat. Nah, ini sudah mendidih, ayamnya sudah empuk. Berhubung tadi bumbu karinya aku rasa kurang, aku tambahi 1 sendok teh lagi ya friends. Terus itu langsung aja masukin kentang yang sudah direbus tadi di awal video dan irisan cabai hijau besar ya sebanyak 4 buah. Untuk pemakaian bubuk karinya sesuai dengan selera aja. Kalau mau aroma karinya itu strong, boleh ditambah banyakan ya friends. Seperti aku tadi. Kalau nggak seneng terlalu strong baunya ya boleh dikurangin. BTW, bubuk karinya ini sudah berasa ya, sudah gurih, sudah enak, dan aromanya itu ngari banget. Oke, bahan isian sudah selesai aku buat. Ini tuh wangi banget aromanya. Oke, next, ini sudah aku siapin kulit lumpia. Aku pakai kulit lumpia yang frozenan itu ya, friends. Ini aku pakai yang ukuran besar. Kemudian mau aku bagi dua ya ini, karena kebesaran susah nanti ngelipetnya. Nah, ini sudah mulai aku potong. Aku motongnya seperti ini aja ya. Oke, setelah dipotong semua kulit lumpianya langsung aja dilipat seperti ini. Kasih lem cairan tepung terigu yang kental supaya nanti enggak gampang ambiar. Nah, seperti ini ya dia bentuknya. Nah, kemudian langsung aja diisi. Aku isinya 1 sendok makan aja ya, jangan terlalu full karena kalau nanti full susah ditutupnya. Kemudian oles lagi sisi-sisinya dengan cairan tepung terigu seperti ini, kemudian tutup rapat. Sambil ditekan-tekan gitu ya friends, supaya rapat banget, jadi pas digoreng nanti nggak ambiar isinya. Oke lanjut, digoreng, goreng di api sedang cenderung kecil aja. Ini tuh gorengnya cepet banget ya friends, karena kan kulit lumpia itu tipis. Pas digoreng gini aroma karinya itu nyebar banget, wangi, dan ada semriwing-semriwing aroma cabai hijaunya gitu ya friends. Pokoknya ini tuh insya Allah enak. Dan kalau dijual insya Allah laris manis. Nah, alhamdulillah samosaku sudah selesai aku buat. Seperti ini penampakan dalamnya. Satu piece-nya bisa dihargai sekitar 2.000 sampai 2.500 ya friends. Karena kan ada ayamnya. Atau harga bisa menyesuaikan di daerah masing-masing ya. Karena tiap daerah kan pasti beda harga bahan bakunya. Jadi satu resep tadi menghasilkan 22 samosa. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.